Halo Sobat Tapis, berjumpa lagi dalam kegiatan kita hari ini bersama saya Rafli yang akan menjadi host podcast kita. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang cantik-cantik nih. Ada Rahel, Feni, dan Aini. Mereka adalah mahasiswi Universitas Sriwijaya jurusan Kelautan eh, yang sedang melakukan kegiatan magang di Stasiun Meteorologi Maritim Panjang Bandar Lampung. Eh, Mungkin bisa di zoom ya nanti videonya ke mbak-mbak ini. Ya Mbak Aini, Mbak Feni dan Mbak Rahel, gimana selama di stasiun kita ini? Rasanya seger atau menyedihkan atau kesel? Kalau dari saya Mas, Mm-mm. nyaman banget di sini Mas. Mm-mm. Bener-bener yang wow gitu. Soalnya di sini kita diajarin banyak hal kan, nggak Mm-mm. cuman tentang yang mau kami kerja praktikan gitu. Tentang hal-hal di luar itu, tentang kehidupan, banyak sih yang kami dapat dari sini. Kalau kamu bilang nyaman berarti ada pembandingnya ya. Yang kamu Ya, bandingin apa tuh? ada. Sebenarnya udah pas di ada suatu instansi Heeh. gitu. Kalau sama anak magang kayaknya nggak Oh. kayak maritim ke kami gitu loh, Mas. Kirain bandinginnya sama pacarmu ya. Eh, Ah, terus kalian kan jurusan ilmu kelautan ya. Nah di kampus itu belajar apa sih? Fokusnya kemana gitu? Kalau pelajaran di kampus itu kayak lebih ke dibagi-bagi gitu ya Mas. Ada Hmm. kayak ke indraja, fokus ke indrajanya. Ada juga ke fokus ke oceanografi. Itu juga dibagi juga nanti ke fisika sama ke kimianya. Ada juga fokus ke biologi, ke bioeko gitu. Ada juga fokus ke eksplorasi sumber daya gitu. Itu biasanya Mas kita ambil setelah semester 5 gitu, mau fokusnya ke arah mana, lebih fokus kemana gitu. Nah tadi Indraja itu siapanya Indra Bekti? Anaknya mungkin. Indraja itu apa? Indraja itu kayak materi menggunakan satelit gitu Mas. Oh penginderaan Penginderaan jauh ya. Indraja ya singkatannya. Terus berarti kalian nih fokusnya belum fokus ya waktu kuliah kemananya belum? Udah, kami bertiga fokusnya di oceanografi fisika. Oh jadi pas ya. Iya, di sini ya. sama-sama. Terus selama di sini apa yang kalian dapatkan gitu? Kalau selama hampir 2 minggu kami di sini, hal yang kami dapatkan nggak cuman ngolah data, sama yang disampaikan sama Aini tadi, mungkin lebih banyak kita tuh selain ngolah data belajar tentang kehidupan kalau kata Pak Stamar kita, terus juga eh, nggak di instansi-instansi lain gitu. Kami di sini sama pegawainya di welcome banget, terus juga nggak apa ya, kami nggak tegang-tegang amat gitu Mas. Kalau misalnya mau nyapa kayak nggak perlu takut-takut gitu. Emang gimana nyapa takut-takut tuh gimana? Kan Sama ada nyapa nggak takut-takut tuh bedanya gimana cuy? kan ada sebagian gitu ya Mas, kalau misalnya kita magang atau ketemu dosen lah misalnya di kampus yang sekiranya agak nggak ramah gitu mukanya, jadi kita agak takut mau nyapanya, takut dia nggak nyaman atau kayak gimana gitu. Jadi kalau takut nyapa kamu nggak nyapa gitu? Ya kayak Biasanya gitu lah mungkin. Siapa itu Pak Gusti? Aduh, Atau Bu Elis tadi? udah sebut merek. Terus di sini ada ini nggak linear nggak sama ilmu yang kalian dapatkan di kampus? Atau ternyata belok atau gimana gitu? Kalau sejauh ini sih berhubungan Mas. Yang kami pelajari di sini kan kayak arus, gelombang, pokoknya segala sesuatu tentang maritim. Jadi sangat berhubungan sih sama jurusan kami, sama fokusnya kami oceanografi. Gitu. Berarti kalian udah punya dasar ya. Jadi di sini tinggal memperdalam dan mengaplikasikan. Plus mengasah Mas. Wes mengasah biar tajam. Iya. Terus di Lampung udah kemana aja? Masih kemana aja ya?
kemarin yang praktikum itu ke Pulau Pahawang, itu field trip satu jurusan. Itu satu kapan? satu angkatan. Itu bulan April 2022. Maret, Oh, April, Maret. udah lama ya. Hmm. Terus selama di sini, Selama di sini selama KP ini, selama ini masih gimana aja, masih ke pantai Tiska aja Mas. masih satu tempat aja. nah itu salah, itu harusnya nyari cowok dulu biar Oh, diajak iya. kemana-mana, Bener. biar diajak jalan-jalan. Ya benar. Eh, Lampung gimana sama Palembang bedanya? Bedanya kalau Lampung, mungkin kita karena udah biasa di Palembang yang cuacanya panas, banyak debu. Kalau di Lampung kita ngerasa dingin gitu, Mas. Biasanya kalau di kosan di Itu karena kamu di ruangan AC. Gimana dinginnya di mana coba? Enggak, Mas. Jadi kalau kita di kosan yang di Indralaya itu biasanya kipas atau AC itu 24 jam. Sedangkan kalau kita di kosan sini kipasnya tuh nggak sampai 24 jam gitu. Jadi kita merasa di sini cuacanya lebih dingin daripada di Palembang. Lalu. Kan kalau di sini kipasnya nggak 24 jam karena kamu kan di rumahnya cuman sebentar. Ya kan? Dari pagi sampai sore di kantor. Sore sampai malam baru di rumah, baru kipasnya nyala kan. Nah kalau di kosan kipasnya 24 jam itu gimana? Enggak, Lupa Mas. dimatiin, Sebenarnya mungkin bukan mengarah ke kipas ya Mas, tapi kami kan kalau sore-sore nih jalan itu suka ada angin yang sepoi-sepoi gitu. Itu nggak ada Mas di Indralaya di Palembang. Di sana truk dengan debu semua Mas. Jadi kalau lewat benda ini menyatu dengan debu. Sebenarnya mungkin karena pas kalian kesini lagi musim hujan kali ya, jadi lebih sejuk, suhu juga kalian bisa lihat tuh di observasi kita maksimal itu 30, 31, paling rendah bisa 24. Nah kalau biasanya bisa sampai 34 suhu, 34 derajat Celcius, bahkan bisa sampai 35. Nah terus cerita sedikit nih, selama kalian di Unsi itu prakteknya pernah ngapain yang seru gitu selain ke Pahawang itu ya? Kalau dari saya Mas itu serunya bagian belajar alat-alat kayak misal belajar ekosonder, soalnya di lapangan langsung gitu. Tapi kalau kayak yang lebih ke laboratorium kayak mikroplastik, sedimen dan lain sebagainya itu agak bukan bosen ya, cuman monoton gitu Mas. Di dalam lab kita yang kita lihat itu aja gitu kan. Kalau kita belajar di lapangan kan yang kita lihat banyak gitu. Berarti senangnya di lapangan ya. Berarti harusnya kerjanya di lapangan nanti. Jangan di lab, jangan di kantor. Kalau yang lain? Rahel atau Feni? Saya Mas sebenarnya kayak lebih suka ngolah-ngolah data gitu langsung. Nah ini berbeda ya. Iya. Kalau tadi senangnya di lapangan, ini Karena- senangnya duduk. Karena duduk aja, sambil duduk aja kerjainnya langsung siap gitu. Nggak perlu capek-capek di ruang ber-AC. Kipas nggak 24 jam. Iya. Halo Feni? Kalau Feni mungkin beda. Kalau Aini dia lebih suka di lapangan. Kalau Rahel lebih suka duduk ngolah data, ngadep laptop. Kalau Feni bagian yang di lab kayak nguji-nguji bahan kimia gitu. Oh, berarti kalian cocok nih ya, disatukan gitu. Ada yang di lapangan, ada yang panas-panasan, ada yang ngotak-ngatik di lab, ada yang tinggal duduk. Aduh nih, mungkin jokesnya internal banget ya. Jadi mungkin yang nonton bisa nggak ngerti tapi nggak apa-apa lah. Terus kalian juga kan nulis jurnal ya. Ini pengalaman pertama ya. Iya Mas. Gimana rasanya gitu nulis saya uber-uber? Awalnya tuh nggak bakal ngira dalam kurun waktu kurang dari sebulan bakal ngehasilin satu jurnal gitu Mas. Soalnya kan dari yang kami tahu kayaknya bikin jurnal itu susah, kayaknya bikinnya tuh ribet gitu Mas. Ternyata kalau udah dijalanin bisa juga gitu Mas. Hebat sih. Hebat sih, Kagum. keren. Hebat ya kalian ya. Kagum sama diri sendiri ya. Iya Mas, bangga. Terus pas seminar tadi gimana? Apalagi yang kalian angkat kan lagi hot issue ya.
penyeberangan Merak Bakauheni sempat beberapa kali ditutup karena ini arusnya, karena gelombangnya. Tadi pas seminar gimana rasanya? Sebelumnya lah, deg-degan nggak apa? Pasti deg-degan. Terus juga walaupun udah latihan 1 hari sebelumnya, tapi kita tuh sebenarnya udah tahu mau ngomong apa gitu Mas, udah kayak dicatat dan lain sebagainya. Tiba-tiba waktu presentasi buyar gitu, apalagi pas udah ada yang nanya, wah tahu nggak nih jawabannya, atau pas ngejawab penanyanya puas atau enggak gitu sama jawaban kami. Mungkin dari kami bertiga waktu seminar tadi lebih takut ke pertanyaan yang orang-orang tuh nggak puas sama jawaban kami gitu. Tapi setelah kalian presentasi tadi, seminar tadi, apa yang kalian rasain? Malu atau bangga sama diri kalian sendiri? Kalau perasaan jujur lebih ke bangga sih Mas. Puas ya? Ya puas sebenarnya. Karena tadi kan diawali sampai akhir juga ditutup kan lancar-lancar aja, nggak ada kendala juga. Jadi pas di akhir kayak ngerasa bangga aja gitu, sama-sama selesai bertiga. Selesainya juga dalam kurun waktu yang bisa dibilang masih cepat gitu. Semalam tidur jam berapa? Cepat Mas, kami Oh cepat. tiba-tiba cepat semua, bangun pun cepat ya. Oh. prepare. Terus mungkin terakhir nih ya, buat adik-adik kalian dari Unsri atau yang kuliah dimanapun, apa yang mau kalian sampaikan kalau mau magang di sini? Semua ya, satu-satu. Kalau dari saya buat adik-adik semua ataupun dari instansi universitas lain yang mau magang di sini, kalian nggak bakal nyesel sama sekali waktu udah masuk di sini. Kalau nggak percaya silakan cobain aja. Kalian pasti bangga sama diri kalian sendiri. Keren. Kalau dari saya sih buat adik-adik yang mau magang adik-adik. Berasa tua ya Rahel. Mahasiswa yang mau magang di sini atau mau kerja praktek ataupun PKL, menurut saya kalau masalah instansi ini instansi paling oke dari yang lainnya. Karena benar-benar di welcome-in di sini. Udah gitu benar-benar dibantu dari awal sampai akhir selesai. Terus itu diajarin juga sama banyak hal. Jadi bukan cuma ngolah data aja di sini. Tuh, jadi menurut saya ini salah satu instansi terbaik kalau mau dibuat jadi pilihan magang ataupun PKL. Fanny? Kalau dari Fanny, nggak cuman untuk adik-adik Unsri, adik-adik angkatan kami mungkin dari universitas lain. Kalau mau PKL, kerja praktek, dan apapun itu sebutannya, kami bertiga merekomendasikan kalian untuk datang ke atau PKL di sini karena orang-orangnya welcome. Kita kayak berasa jadi keluarga sendiri gitu. Bintang berapa guys? Bintang 5. Bintang 6. Ratingnya memuaskan. Iya. Ya. Mungkin itu aja dari Mbak Rahel, Fanny, dan Aini yang cukup membanggakan ya hasil presentasinya dan jurnalnya. Tinggal ditunggu review dan kabar kapan dicetaknya. Sekian Sobat Tapis, melanjuti ucapan mereka bertiga. Kalau ada yang mau kuliah magang atau KP di sini, kami persilakan. Selanjutnya saya tutup. Jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.